Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya. Bagi anak pada pagi hari ini kita masih berada di pelajaran ke-12 mengenai kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kalau pekan kemarin kita sudah mempelajari yang kisah dari Nabi Ibrahim. Sekarang kita akan bahas mengenai kisah Nabi Ismail alaihissalam. Namun anak-anak, sebelum kita memasuki materi, mari kita belajar terlebih dahulu dengan harapan semoga ditambahkan ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagi anak, setelah kalian melihat video ini, Pak Uda harapkan kalian bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Yusuf, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, dan Nabi Ismail. Namun yang kita pelajari pada pagi hari ini anak-anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Untuk itu, sebelum kalian memasuki dan membuka video ini, silakan berdoa terlebih dahulu, isi presensi kehadiran siswa. Setelah itu persiapkan buku catatannya dan simak materi ini yang pada hari ini sama seperti yang pekan kemarin akan dijelaskan oleh tamu kita ya. Untuk itu silakan disimak. Selamat menyaksikan. Nah, kita akan berbicara kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, setelah Nabi Ibrahim berdakwah di Babilonia dan beberapa saat lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim ini kemudian bermaksud untuk pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Nah, berkat doa itu, maka Nabi Ibrahim pun dikaruniai seorang anak laki-laki. Kemudian diberi nama Ismail. Nah, ibu Nabi Ismail ini namanya adalah Hajar. Dengan tawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan rumah. Nah, suatu ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Nabi Ismail dan ibunya di sebuah tempat tertentu. Nah, dengan tawakal kepada Allah, maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberikan arah kepada binatang tunggangannya. Nah, setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim ini bersama istri dan anaknya di suatu tempat yang dinamakan Lembah Mekah. Nah, di kota itu kemudian didirikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kini sekarang menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Nah, di tempat itulah Masjidil Haram didirikan. Lelah masih belum hilang, perintah Allah sudah datang kepada Nabi Ibrahim di Mekah. Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur.
Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah dan harus bertawakal kepadanya. Maka Hajar menjawab, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Maka Nabi Ibrahim menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Maka percayalah bahwa Allah Maha Penyayang, tidak akan mungkin menelantarkan kalian." Sebagai seorang istri yang soleha, maka Hajar pun mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim sampai habis. Nah, beberapa hari kemudian persediaan bekal ini sudah habis. Tidak ada lagi makanan dan minuman. Maka Hajar pun kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail yang kehausan. Nah, Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Safa. Barangkali bisa mendapatkan air, ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari-lari lagi, sampai tiba di suatu tempat yang bernama Marwah. Nah, di sana tidak ada air juga. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sampai 7 kali ia berlari antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Nah, diriwayatkan bahwa Siti Hajar ini berada dalam keadaan yang sudah tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun pertolongan Allah kemudian datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril, maka keluarlah mata air yang kita kenal sebagai mata air Zam-Zam. Nah, melalui air itulah maka beliau dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Nah, lambat laun ya, tempat tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang kita kenal sekarang sebagai kota Makkah. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat pada perintah Allah, serta selalu hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail ini kemudian diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Hajar ini diuji oleh Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surat As-Saffat, ayat ke-102 sampai ayat ke-111. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allah menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Nah, pada suatu ketika Nabi Ibrahim ini menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Kemudian hal ini disampaikan kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 127. "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.' Maka mulailah kedua orang tersebut membangun Ka'bah sampai selesai, dan tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika itu, ini dikenal juga dengan sebutan Makam Ibrahim. Nah,
anak-anakku, alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Cukup sekian anak-anak pembahasan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dicatat ilmu-ilmu yang kita dapat, hikmah-hikmah dan keteladanan dari sifat Nabi Ismail dan Ibrahim yang bukan kemarin. Pada akhirnya anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.